الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Itu ayatnya dan antum baca belum? Belum lagi? Iya, baik. Ini sekedar itu kisah-kisah ini memang kita lewatkan dahulu. Dan kita akan buat nanti daurah untuk Al-Quran ini judulnya begini. Tafsir ayat-ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Tafsir tentang tafsir ayat-ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Jadi tadi mau saya tulis judulnya itu harus kita selesaikan. Dan alhamdulillah Allah kembalikan ingatan saya, rencana-rencana saya dahulu, dan memang itulah dia kekurangannya kalau tidak segera ditulis itu. Tapi alhamdulillah rasanya semakin kesini semakin alhamdulillah, karena dah lama ya, ide-ide tentang konsep-konsep pendidikan ini alhamdulillah ya kita teliti ya. Cuman banyak juga faedah-faedah itu terserak, tidak terkumpul. Maka kembali mengumpulkan faedah yang berserakan itu juga kadang yang paling sulit itu kita butuh lagi ingatkan apa ide kita. Alhamdulillah cuman ada di buku-buku tertulis. Ada juga penelitian saya dengan Ustaz Jefren dahulu, pengkajian saya dengan Ustaz Jefren dahulu, dan itu bukunya ada di rumah atau di mana dia sekarang, itu ada tangga-tangganya itu sampai tahapan cinta, untuk menumbuhkan cinta itu ini, cinta itu ada bagiannya, misalkan contoh seperti itu, dan itu tertulis di coretan-coretan saya. Ini kembali dikumpulkan, termasuk juga tentang Al-Quran untuk mendidik anak-anak yang bermasalah itu dengan kisahnya. Saya melihat memang dengan kisahnya. Ya, dengan kisah ini. Kemarin saya coba diteki, coba saya orang-orang ini. Oh, kembalinya dengan kisah. Akhirnya sekolah kita tetap sekolah Al-Quran, tetapi kisah-kisah dari Al-Quran inilah yang kita ambilkan. Sebab kisah inilah yang membentuk. InsyaAllah ta'ala. Makanya di antara buku yang kita coba nanti akan susun, InsyaAllah ta'ala judulnya adalah Daurah Tafsir. Ya, tafsir ayat-ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Tafsir ayat-ayat tentang kisah di dalam Al-Quran. Dan kita sebenarnya hanya mengumpulkan apa yang telah ditulis oleh para ulama kita. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Jadi kita ini hanya sekedar kopas-kopas saja kerja kita. Ya, barakallahu fikum. Dan kayaknya untuk penulisan itu tolong buatkan grup khususnya lagi. Dan saya Jefren kayaknya belum tahu apa yang saya sampaikan tadi. Saya baru mengerti ada sesuatu pekerjaan
yang menurut saya jangan dikerjakan oleh orang lain. Untuk itu coba lihat saja Fred nanti, buat aja grup khusus penyusunan buku apa dulu Ki. Ya judulnya nyusun judulnya ya. Buat aja lah judulnya, susun apa? Buku panduan daurah itu. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya, silakan kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Baik. Ikhwatillah barakallahu fikum. Kita masih dalam surah Al-A'raf. Kita sudah masuk ke mau selesai juz yang ke-9 insyaallah. Malam ini selesai. Cuman harusnya hari ini sudah 10 ya. Hari ini baru 9 hari. Puasa ada 10. 10 hari ini. Baik. Kita ayat 160 lagi, sah? Baik. Ini judulnya penyimpangan-penyimpangan Bani Israel. Dan kami membagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Karena memang anak Israel itu ada 12. Nama Israel itu yang lain Yakub. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Ini nikmat untuk mereka. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan kami naungi mereka dengan awan, kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Ini menunjukkan ayat ini tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari buah hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Wa qulu hittatun, niscaya kami ampuni kesalahanmu, kelak kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, tetapi mereka menggantinya dengan hintatun. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittatun, mohon dilepaskan dari dosa. Namun mereka mengubahnya sambil mencemooh dan mengucapkan hitun fish. Fisyairah ya. Atau hittatun ya. Dan di sini hintatun atau hittun fisyairah ini berarti gandum. Biji gandum. Hittun fisyair. Ya, berarti biji gandum. Padahal makna hittatun itu artinya adalah bebaskan kami dari dosa. Jadi mereka ganti. Saking membangkangnya mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri. Dan negeri yang dimaksud di sini adalah kota Ailah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madyan dan Gunung Sinai. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ayat yang 163 ini tentang hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini kan kisah Ashabus Sabat. Kisah Ashabus Sabat. Ya.
Mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Ikan terdapat banyak pada hari Sabtu, tetapi tidak ada pada hari-hari lain selain sebagai cobaan buat mereka. Hari Sabtu itu banyak dia kan. Nah, maka mereka diuji dengan hal ini. Dan mereka membuat cari caranya dengan membuat perangkap ikan itu, ya. Kemudian menangkapnya pada hari selepasnya. Jadi mati-mati lah ikan itu. Atau ada tambahan saja? Iya. Carinya hari yang lain. Makanya di sini disebutkan mati-mati dia. Ya. Iya. Iya, pokoknya tidak diambilnya dan tidak dikerjakannya pada hari Sabtu. Dicarinya hilahnya. Nah, itulah. Jadi orang-orang ini disebut dengan ashabus sabt. Ashabus sabt. Barakallahu fiikum. Jadi ikan-ikan di sekitar itu terapung di permukaan air. Padahal hari-hari yang bukan Sabat, ikan itu tidak dapat datang kepada mereka. Ya. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Rabbmu dan agar mereka bertakwa." Entar dulu. Ini Ustaz Zaki saya kasih tugas dibuatkan ini. Ya. Ini tugasnya untuk apa? Untuk kisah-kisah dalam Al-Quran itu nanti. Ini saya kirimkan linknya ya, dibuka dan diterjemahkan. Tidak rumit menerjemahkannya, yang diterjemahkan itu adalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah para Nabi dan Rasul, Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Asbaq. Al-Asbaq itu anak cucunya. Kemudian Qisasul Hukama, Luqman Al-Hakim, Dzulqarnain, Khidir, Uzair. Kemudian kisah-kisah perempuan di dalam Al-Quran, Hawa, Asiyah binti Muzahim, Imra'atu Nuh, Imra'atu Lut, Zulaikha ini ya Yusuf lah, ya kisah Imra'atu Aziz ya. Nah, baik. Kisah kaum-kaum yang ada, kaum Samud, kaum Ad, kaum Ashabul Qaryah, Ashabul Jannah, Ashabul Aika, Ashabul Ukhdud. Nah, kemudian juga termasuk kisah-kisah orang yang zalim, Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, Jalut, Qabil, Samiri, Abraha, Bal'am kemudian Abu Lahab, kisah-kisah hewan, Ashabul Fil, Baqarah Bani Israel, unta Nabi Saleh, Namlah Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, Hud Yunus, Himarul Aziz, kemudian anjing Ashabul Kahfi, Dabbatul Ardi, Hudnya Sulaiman, kibasnya Ismail, demikian juga dengan yang lain-lain. Nanti untuk pindahkan ke bahasa Indonesia dan menerjemahkannya, mana yang enggak tahu nanti tanya ke Ustaz. Barakallahu fikum. Nanti kita susun daurah tafsir ayat-ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Nah, insyaallah. Jadi ini apa namanya? Ini indeksnya ya. Apa namanya? Jadi ini daftar isinya insyaallah. Ya. Masukkan saja friend ke grup konsep ini. Kemarin itu untuk konsep ITQ saja, makanya itu aja orang. Sekarang udah lebih melebar lagi, udah masuk kita ke kurikulum, maka masukkan saja friend. Grup konsep itu. Jangan macam-macam kalian lagi di grup. Dadah saja friend. Iya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Ada. Sampai mana tadi saya baca? Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Rabb-Mu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kunu kiradatan khasiin. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu memberitahu bahwa sungguh Dia akan mengirimkan seseorang, mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Rabb-Mu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajarinya apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat serta melaksanakan salat akan diberi pahala. Sungguh kami akan menghilangkan pahala orang-orang yang saleh. Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang saleh. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Ini ancaman buat mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Saya lanjutkan saja. Kemudian paragraf berikutnya, penghinaan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh itu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidnya. Ya. Bala, tentu. Ya, syahidna, kami telah bersaksi. Makanya kalau jawaban nanti alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Jangan jawab na'am, tapi jawab bala. Ya, itu jawabannya. Kalau jawab na'am, tidak tepat dia. Bisa bermakna sebaliknya. Baik. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami ini lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Rabb sejak dahulu.
sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Jadi agar menjadi hujjah bagi Allah, agar tidak mereka katakan lagi seperti itu. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi tauhid sesuai dengan fitrah manusia itu dari alam rahim lagi. Manusia itu berjanji pada Allah. Allah qalu bala syahidana. Maka ini ayat menunjukkan bahwa orang beriman itu berimannya dua kali. Dalam rahim dan alam dunia ini. Ya. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami beritakan. Kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Imam An-Nasa'i meriwayatkan ayat ini diturunkan kepada Umayyah. Dan sekiranya kami mengkehendaki niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Perumpamaannya seperti anjing. Diberi peringatan, tak diberi peringatan, julur juga lidahnya. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka lah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sifat-sifat penghuni neraka. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang budi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini ancaman untuk orang-orang kafir. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu tandanya bahwa hati itu harus digunakan untuk memahami. Mata itu digunakan untuk melihat seelok-eloknya. Telinga itu untuk mendengarkan sebaik-baiknya. Kalau tidak, bisa kita seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Kedatangan azab Allah kepada orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama yang terbaik. Maka memohonlah kalian dengan nama Allah Ta'ala itu. Seperti juga di dalam surat apa? Itu apa? Dalam surat lain. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ها؟ Ya. Apa sambungannya setelah yang tadi itu? Oke. Setelah yang saya baca itu? Bukan di situ dia bunyinya ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul.
lahul asmaul husna fad'uhu biha. Jadi di surah apa itu? Di surah apa? Al-Hasyr ayat yang terakhir. Al-Hasyr ayat 24. Terus ayat ininya law anzalna hadzal Qur'an itu tidak dekat dengan itu. Di atasnya, ya. Jadi setelah itu apa lagi? Ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terus wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi was shahadati wal 'azizur rahim. Huwar rahmanur rahim wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna fad'uhu biha. La yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus wa huwal azizul hakim. Setelah itu ya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nama-namanya dan lebih lengkapnya di dalam surat Al-Hasyr. Nah, tentang nama ini berdoa dengan nama Allah taala yang indah. Itu Allah pemberi rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang pemberi ketenangan, kedamaian. Ya, tenang itu bukan balik kampung, tapi Allah yang berikan tenang. Baik. Dan biarkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Mereka akan diberi balasan apa yang mereka kerjakan. Jadi tengok surah Al-Hasyr tadi. Termasuk orang-orang yang mengingkari ayat. Mengingkari apa? Mengingkari nama Allah yang indah. Jadi nanti orang-orang yang mengingkari nama Allah yang indah itu banyak bentuknya. Yang pertama, ini perlu catat nih. Memanggil Allah dengan nama-nama yang tidak menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang yang Allah sebutkan di sini apa? Yulhiduna fi asma'ihi. Yang mengingkari nama-nama Allah. Jadi pertama memanggil nama Allah dengan nama yang tidak menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meninggalkan nama-nama Allah tertentu. Karena ditakuti tidak sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Ketiga, memberi nama-nama Allah yang khusus baginya. Seperti nama Rahman, Razzaq, Khaliq, Kudus kepada selain Allah. Ini juga termasuk. Sebagian ahli tafsir menyebutkan begitu. So ada nama yang khusus bagi Allah, tak boleh yang lain Rahman. Maka kalau ada nama Rahman ganti saja Abdul Rahman. Razzaq ganti saja Abdul Razzaq. Ya, tidak boleh. Jadi ini dilarang oleh syariat. Ada nama yang dapat diberikan seperti Rahim, Rashid, Ali, Karim, Aziz, itu boleh. Baik. Kemudian yang keempat, meringkas nama-nama seperti Abdul Rahman, diringkasnya dengan Rahman, Abdul Razzaq, diringkasnya dengan Razzaq. Meringkas nama-nama manusia yang akhirnya jadi nama Allah yang menjadi khusus bagi Allah. Empat ini tak boleh. Baik. Bisa paham ya? Dan mereka nanti akan dibalas dari apa yang mereka kerjakan itu. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu pada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh.
Dan apabila mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka, yakni Muhammad, tidaklah gila, dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Dan mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Allah membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. La ilaha illallah. Makanya kita ini adalah orang-orang yang diberikan Allah petunjuk. Jangan sia-siakan petunjuk Allah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalahu. Siapa yang Allah beri petunjuk, Allah sesatkan, tak ada yang mampu berinya petunjuk. Allah biarkan berada dalam kesesatan dan mereka terombang-ambing. Dan kita juga tidak tahu kalau hiduplah kita zaman jahiliyah dahulu, saya percaya kita sama Nabi, tidak. Bayangkan aku, karena berat sekali itu. Ya, berat sekali. Apa pula tidak berat? Nah, melihat keyakinan orang sebanyak itu kelirunya. Nah, alhamdulillah Allah hidupkan kita jauh dari zaman Nabi. Dan sekarang kita beriman dengan Nabi padahal kita tidak melihat Nabi. Untuk itulah orang-orang yang jauh dari umat Nabi ini dan beriman kepada Nabi rindu buat mereka. Ini waditu an ra'aina ikhwanana, kata Nabi. Saya sungguh rindu kepada saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanakum. Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, tidak, antum ashabi. Kalian ini adalah sahabatku. Dan adapun saudara kita ini adalah alladzina ya'tu ba'di, yang datang setelah peninggalan kita. Paragraf berikutnya, hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. 'Anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangatlah berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diri kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpakan bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di Indonesia siapa kemarin yang tahu hari kiamat itu? Mama Lorennya. Mama Loren. Alhamdulillah dia kiamat duluan. Sudah mati. Ya. Tuhan mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya Dia menciptakan pasangan agar Dia merasa senang kepadanya. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari yang satu. Ya. Satunya itu dari siapa? Dari Adam atau Hawa? Adam. Sebab Hawa sendiri juga dari Adam. Nah, itulah mak-mak. Ya, mak-mak juga dari Adam, tapi bukan dari kamu. Baik. Wa ja'ala minha zawjaha, dan dijadikan pula darinya istrinya. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar ia merasa senang padanya. Sedangkan Adamnya di sorga, tempat paling nikmat. Tak bisa. Sunnatullahnya dia hidup sendiri, harus punya pasangan istri. Kamu bisa aja kamu hidup sendiri, minta ampun kamu. Ya. Falamma tawashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah merasa ringan beberapa waktu kemudian ketika dia merasa berat keduanya, suami istri bermohon kepada Allah. Rabb mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi kepada keduanya seorang anak yang soleh mereka, 352 itu orang musyrik menjadi sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu dengan arti bahwa anak mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak mereka dengan Abdul Uzzah, Abdul Manat, Abdul Syams dan sebagainya. Maka setelah dia memberi kepada keduanya seorang anak soleh,
mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini ayat yang 189 ini tentang Adam. Adapun 190 ya, 190 juga tentang Adam. Kemudian 191-nya ini, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan. Dan berhala itu tidak dapat memberikan peringatan kepada penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri. Kemudian berhala tidak patut disembah. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu, maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Daurah tafsir ini memang harus dimulai dari kisah. Sehingga nampak duduk masalahnya itu memang di kisah itulah. Makanya kita bertekad untuk daurah level 1 itu memang kisah. Nah, setelah kisah, kalau memang memungkinkan kisah ini digabungkan dengan tentang keimanan hari akhirat, gabungkan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan level 2-nya keimanan hari akhirat. Sedikit saja yang hari akhirat. Kemudian level yang kedua atau yang ketiganya itu baru tentang makna Al-Quran secara global. Pengenalan terhadap isi kandungan Al-Quran. Sehingga ketika pengenalan itu sudah nampak potret dari kisah-kisah yang ada. Adapun sekarang yang kita lakukan, kita melihat polanya. Ayat yang ketiga, barulah nanti maknanya per paragraf. Per paragraf maknanya. Setelah itu makna per ayat. Setelah itu makna per ayat. Nah, sekarang kita serba sulit. Kita lanjutkan mana yang akan kita tempuh. Kita baca, ya sekedar kita baca aja sekarang. Kalau kita jelaskan maknanya secara global dari kitab tafsir para ulama, banyak tafsir para ulama yang bisa kita baca, tidak terkejar waktu kita. Makanya hanya sekedar membaca terjemahannya kita sekarang. Dan kita kejar dulu 30 juz. Adapun akhir Ramadan nanti kita lebih rinci lagi. Insyaallah taala di juz-juz terakhir. Wallahu taala. Insyaallah taala. Apakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan ataukah mempunyai tangan untuk memegang dengan keras? Atau mempunyai mata untuk melihat atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku. Dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dialah melindungi orang-orang yang saleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidak sanggup menolong. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Benda mati itu yang disembah.
Dasar-dasar akhlakul karimah. Cuman memang begitu. Jangankan benda yang ada model matanya tidak bergerak seperti patung itu. Benda yang tidak ada matanya, tidak ada telinganya, tidak ada kakinya. Itu kan masih ada yang telinga, kaki, matanya. Seperti keris. Seperti azimat. Seperti bambu. Bisa tuh dikeramatkan tuh. Bayangkanlah tuh. Apalagi yang ada mata, ada telinga, ada kakinya walaupun tidak bergerak. Itulah syaitan. Kemudian dasar-dasar akhlakul karimah, jadilah pemaaf. Jadi pemaaf. Dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau yang lainnya dari ta'awudz. Sungguh dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak berhenti-henti menyesatkan. Terkait dengan berlindung kepada syaitan ini, jadi wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Syaitan itu yang menciptakan Allah. Iblis itu lebih lama umurnya dari kita. Tidak akan menang kita kalau Allah tidak tolong. Maka karena Allah yang menciptakan, Allah pula yang akan bisa bantu kita, maka hanya berlindung kita kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kemudian ini ayat adalah adab mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Apabila engkau Muhammad tidak membacakan satu ayat, apabila engkau Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Rabb kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Rabbmu, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan dari Allah saja, mereka juga dustakan. Apalagi Muhammad sendiri yang buat. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu hikmahnya di beliau buta huruf itu karena memang biar jangan orang sangka bahwa dia yang menulisnya. Termasuk juga hikmahnya Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus. Kalau diturunkan sekaligus mungkin sudah dikonsep sekian lama. Tidak. Hanya menjawab berita-berita yang ada. Menjawab kejadian-kejadian yang ada. Itu bukti mukjizatnya Al-Quran. Nabi Muhammad itu dulu orang-orang Arab itu, Nabi Muhammad disebut orang ummi. Dan orang-orang Arab itu ketika itu dulu ada beberapa tipe. Satu, dia pandai baca, pandai menulis. Tipe orang paling cerdas pertama tidak pandai baca, tidak pandai menulis, tapi cerdas. Tidak pandai baca, tidak pandai menulis, tapi cerdas. Itu tipe tingkatan paling tinggi. Kedua, ada orang tipe pandai baca, pandai nulis, dan cerdas. Ada tipe ketiga, orang tidak tidak pandai baca, tidak pandai nulis, cerdas. Orang pandai baca, pandai nulis, cerdas. Yang ketiga, orang yang pandai nulis, pandai baca, tidak cerdas. Ada tipe yang keempat, sok-sok seperti mau tipe yang pertama. Tidak pandai baca, tidak pandai nulis, sok-sok cerdas. Itulah dia tuh. Jadi itu zaman itu tuh ada 4 tipe itu. Nah, dan Nabi Muhammad adalah tipe yang pertama, tidak pandai baca, tidak pandai nulis, orang cerdas. Ya. Barakallahu fiikum. Maka Muhammad tidak bisa membuat Al-Quran. Tidak bisa, karena tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah elok. Fastami'u itu berbeda dengan isma'. Fastami'u itu menyimak dengan telinga dan hati. Wa ansitu, dan berdiamlah kalian agar kalian diberi rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Berzikirlah kepada Rabb dalam hatimu. Ingatlah kepada Rabbmu dalam hatimu. Dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan suara keras.
minal qawli, berupa perkataan bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya orang-orang di sisi Rabbmu la yastakbiruna. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Rabbmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Allah Ta'ala alam bisawab. Banyak kerugian kita ya tidak menjelaskan atau tidak membaca penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Tapi karena memang mengejar waktu, insyaallah Ta'ala kita akan fokus, dan insyaallah saya fokus untuk menyelesaikan program-program Al-Quran ini nanti, tafsir ini ya, insyaallah Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.